beberapa pertemuan ulama-ulama dunia, Pak. Itu ada salah satu ulama mewakili ulama-ulama dunia ini datang ke Gubernur DKI Pak Anies Baswedan, menyampaikan sama dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awwal. Insya Allah ke depan Allah akan memunculkan pemantik awal kebangkitan Islam global dari arah timur. Nah, dari arah timur itu dari Indonesia. Problem terbesar Anies Baswedan adalah ini, di mana di satu sisi berupaya menjadi politisi untuk menyatukan umat atau menyatukan seluruh elemen-elemen bangsa, tapi di sisi lain para pendukungnya keluar-keluar dan bahkan membawa-bawa nama ulama dunia seperti yang disampaikan misalnya Ustaz Andri ini. Ya memang ini adalah salah satu pengasuh khilafah. Nah, apa maksudnya itu semua? Nah, itu kan yang selalu diteriakkan oleh orang bahwa Anies Baswedan ini, seluruh pendukung-pendukungnya ini dominan adalah orang-orang yang lagi kebelet memperjuangkan khilafah di negeri ini. Oleh karena itu saya kira catatan pentingnya ketika banyak orang menolak Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden, apalagi presiden, itu lumrah. Karena apa? Demi NKRI ini, demi kebinekaan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, saya kira ini video yang sudah agak lama tapi baru terkuak ke permukaan, di mana salah seorang ustaz pengasuh khilafah yang namanya Ustaz Andre ini belak-belakan bicara bahwa suatu waktu Anies didatangi oleh ulama-ulama dari berbagai negara. Bahkan ada satu ulama dunia katanya memproyeksikan bahwa kemunculan, bahwa kejayaan Islam itu akan kembali. Dalam perspektif Andre ini, yang dimaksud kejayaan Islam adalah khilafah. Dan itu dia sampaikan dalam sebuah ceramah bahwa Anies Baswedan ini menjadi epicentrum untuk mengembalikan kejayaan Islam. Nah, kita tahu arahnya. Ketika bicara seperti itu berarti bicara 100 tahun yang lalu ketika tahun 2024 nanti, di mana Turki Utsmani sebagai salah satu daerah, wilayah yang menganut sistem khilafah saat itu kemudian ditumbangkan oleh Kemal Atatürk. Dan bagi para pengasuh khilafah, tahun 2024 itu adalah merupakan titik temu untuk kembali memenangkan istilah mereka kejayaan Islam. Padahal kalau kita sampai hari ini tetap melihat bahwa Islam sudah jaya, apalagi kalau di Indonesia ini dengan adanya NU dan Muhammadiyah yang menjadi representasi organisasi terbesar di Indonesia. Bahkan kalau NU organisasi masyarakat yang terbesar di dunia. Apalagi yang kita ragukan, bahkan banyak orang yang belajar, duta-duta besar dari Timur Tengah itu kebanyakan datang di PBNU belajar soal bagaimana menjaga yang namanya keragaman dan kebinekaan, bahwa Indonesia ini mayoritas Islam tapi tidak kacau. Nah, berbeda dengan pandangan orang-orang memang yang di dalam kepalanya itu nafsu kuasanya lebih dominan, hanya karena ingin berkuasa kemudian menganggap Islam dilemahkan, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Andri ini dengan membawa-bawa lagi ulama dunia dan menyeret namanya Anies Baswedan yang merupakan salah satu calon presiden. Oleh karena itu
luar biasa Anies caranya mau cuci tangan, mau cuci muka, bahkan mengatakan bahwa kita lupakan masa lalu yang dimaksud itu kalau secara teks itu mengarah pada konteks pilkada 2017. Anies mau melupakan itu, tetapi orang-orangnya kemudian justru blunder terus-menerus menyampaikan agenda-agenda terselubung yang seharusnya mungkin itu menjadi konsumsi internal tim. Nah, tapi itulah yang saya selalu bilang, bahwa ketika Tuhan berkehendak maka apa saja bisa terbuka, dan borok-boroknya ini dibuka. Jadi siapa yang mau percaya bahwa Anies tidak akan membangun atau tidak akan mendorong politik identitas dengan gaya para pendukungnya yang notabene-nya memang memiliki upaya untuk bagaimana supaya khilafah ini berdiri di negeri kita. Nah, bagaimana videonya? Coba kita saksikan secara bersama-sama. Beberapa pertemuan ulama-ulama dunia, Pak, itu ada salah satu ulama mewakili ulama-ulama dunia ini datang ke Gubernur DKI Pak Anies Baswedan, menyampaikan sama dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah. Insya Allah ke depan Allah akan memunculkan pemantik awal kebangkitan Islam global dari arah timur. Nah, dari arah timur itu dari Indonesia. Islamophobia ini sekarang menjalar di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia. Tapi yakinlah, insya Allah 2024 akan terjadi kebangkitan Islam di Indonesia. Dan itu yang diprediksi oleh ulama-ulama Timur Tengah, yaitu Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, Wakil Sekjen Rabita Ulama Palestina. Sampai Allah tegaskan, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi inilah hukum Allah, sunnatullah yang berlaku sejak dulu, dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Ini penekanan Allah Subhanahu wa taala, penegasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi golongan mukmin itu pasti menang, Pak, ujung-ujungnya. Makanya jangan pesimis. Ini harus kita yakini. Itu akidah itu. Jihad tidak boleh ditinggalkan sampai hanya Allah saja yang disembah. Jihad hanya dengan silah, senjata. Tidak dengan negosiasi. Mati itu jauh sekali, karena itu matilah di medan perang. Saya masih ingat semboyannya Kiai Maksum, Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, tokoh ikon 212 itu. Beliau masih di kursi roda dengan infus. Beliau berangkat ke Jakarta ikut 212. Beliau punya semboyan, lebih baik mati di medan tempur daripada mati di atas kasur. Oke, saya kira jelas ya seperti apa videonya. Dan sahabat-sahabat seluruh Nusantara silahkan ambil keputusan, ambil hikmahnya ini, terbongkarnya video ini. Jadi apapun yang disampaikan Anies di luar sana, saran saya jangan pernah percaya. Karena kapan kalian percaya, maka Anda terbuai dengan kata-katanya yang dia bangun. Karena fakta-fakta itu sudah bermunculan. Belum lagi misalnya spanduk yang ada di Garut, buletin yang menyebar di Lampung, lalu ada pengakuan Ustaz ini ya memang berupaya keras. Tahun 2024 itu bagi dia merupakan momentum untuk mengembalikan kejayaan Islam. Dan kalau kita bicara seperti ini, pasti mereka menuding kita membenci Islam, padahal kita ini orang Islam. Ini makhluk-makhluk yang seperti ini mudah-mudahan mendapat berkah, mendapat rahmat, mendapat hidayah, dan kembali berpikir normal demi untuk dirinya dan generasinya. Kasihan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.